Sobat Bintang Mulia Homeschooling, saya akan berbagi tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita saat masa-masa social distancing ini diberlakukan. Orang tua sekarang sudah mulai bingung, sudah mulai bosan terkait dengan anak saya ini harus saya apakan. Apalagi jika kondisinya saat ini adalah orang tua masih berangkat bekerja, artinya keluar rumah. Padahal anak-anak ini di sekolahannya mereka itu sudah diliburkan. Otomatis mereka di rumah itu sendirian atau dengan mungkin eyangnya mereka. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah untuk membuat suatu skenario pembelajaran agar semuanya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya walaupun saat ini sedang diberlakukan social distancing. Baik, ayah dan bunda, kita harus mengetahui bahwa social distancing ini penting ya bagi keselamatan anak-anak kita, keselamatan keluarga kita. Jadi dengan bagaimanapun itu tidak boleh untuk dilanggar. Boleh keluar rumah tetapi jika memang pada saat-saat yang tertentu, artinya sangat mendesak, itu boleh. Nah, kita upayakan ketika nanti anak-anak ini sekolah libur, social distancing itu ada kemungkinan nanti akan ditambah menjadi 1 bulan lebih, maka kita harus berencana untuk memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita. Nah, yang harus ayah dan bunda lakukan adalah coba ngobrol dengan pasangan, diskusikan hal ini. Untuk mengganti kegiatan di sekolahnya yang sekarang sedang libur, ini kira-kira orang yang di rumah itu bisa membuat planning untuk Ananda itu apa. Nah, planning ini tentunya itu harus disesuaikan dengan usia atau grade kelas Ananda ini. Kita bisa mengetahui anak-anak yang kelasnya itu SD akan berbeda dengan kegiatan anak-anak SMP, begitu juga SMA. Contoh, saya ambil ketika ini anak-anak masih SD ya, kita bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ada di beberapa buku tematik, kecuali kita hilangkan yang memang itu untuk mengamati lingkungan luar ya, itu kita hilangkan dulu, kita stop dulu, kita nggak boleh ya. Contoh, di dalam beberapa buku tematik itu ada kegiatan untuk bernyanyi, lalu kemudian ada kegiatan untuk mengamati sekitar ya, tapi kita ganti, mengamati sekitar itu adalah mengamati sekitar yang ada di dalam rumah kita ya, kondisi-kondisi rumah kita, profesi yang ada di dalam rumah kita, terus kemudian anggota keluarga ini tugasnya apa saja. Nah, mengamatinya yang harusnya di luar lingkungan kita ganti menjadi mengamati cukup ada di dalam rumah kan gitu. Kemudian ada lagi, biasanya buku tematik ini dia menyajikan ada beberapa kegiatan interaktif, artinya ada sebuah project gitu ya. Projectnya tentunya yang sekali lagi yang gampang dilakukan, bahan-bahannya itu bisa diperoleh dari dalam rumah saja, tidak perlu sampai ke rumah. Nah, dari beberapa pembelajaran itu bisa digunakan untuk mengisi hari-hari teman-teman yang anandanya ini usia sekolah dasar. Tentu sehari itu tidak harus semuanya langsung dihabiskan. Justru malah kalau kami mengatakan itu jangan ya. Pengalaman kami di Bintang Mulia Homeschooling ketika memberikan pengajaran secara online atau memberikan panduan kepada orang tua bagaimana membuat planning pembelajaran yang baik ketika di rumah, kita tidak menyarankan sebuah kegiatan itu dihabiskan dalam 1 hari tertentu ya, atau dalam 1 jam waktu itu tidak. Kita harus tahu kondisi sosiologis anak itu bagaimana. Jadi kalau dia memang ternyata lagi getol-getolnya dan ternyata dia bisa untuk menghabiskan, oke, silahkan. Konsekuensinya pada hari berikutnya berarti kita harus mencarikan planning lagi untuk Ananda ini melakukan suatu kegiatan. Ada murid kami, dia senang sekali gambar. Jadi kalau semisal itu ada sebuah kanvas gitu ya, atau sebuah kertas kosong, dia pasti nanti akan menuangkan gagasannya itu di kanvas itu. Itu dalam seharian dia itu bisa berdiam diri untuk menggambarkan sebuah lukisan. Lalu kemudian ada lagi yang memang dia suka alat musik ya, dari seharian itu nanti dia bisa mengulik begitu banyak alat musik sampai nanti dia capek istirahat, itu juga bisa. Nah, yang harus ibu bapak ketahui anak-anaknya ini tipe yang mana. Jadi kalau memang ternyata dia bisa melakukan sehari full ya boleh silahkan, tapi konsekuensinya tadi Anda itu harus mencarikan planning berikutnya untuk hari-hari selanjutnya juga. Kemudian bagi orang tua yang memang bisa mendampingi anak, alangkah baiknya dibuatkan planning khusus tapi melibatkan orang tua. Social distancing bagi anak-anak usia sekolah ini, di mana sekolah itu diliburkan, sebetulnya adalah timing yang paling baik untuk mengenal silsilah keluarga, untuk mengenal lebih jauh dengan
riwayat keluarga. Mungkin ayah dan bunda yang ketika ada yang di rumah itu mungkin bisa digunakan sebagai pembelajaran, informasi kepada anak didiknya, kepada putra-putrinya tentang bagaimana dulu silsilah keluarga. Sehingga saya mencoba berpikir begini, apapun yang memang saat ini itu tidak bisa dilakukan di sekolah ya, dan juga apapun yang sekiranya itu tidak bisa atau tidak pernah di cover oleh sekolah, saat ini kita cover, kita hadirkan dalam pembelajaran yang ada di rumah. Ketika seorang guru itu memberikan PR atau penugasan, silahkan boleh dikerjakan ya. Tetapi ingat, beberapa kasus, terutama pada minggu pertama, anak-anak sekolah itu ternyata pada mengeluh. Mereka menjerit, ternyata banyak sekali PR yang harus saya kerjakan. Kalau bisa, Bapak Ibu guru hindari hal itu. Kalau kita sebagai orang tua, mohon anaknya untuk di-manage. Artinya tidak kemudian terus itu ditinggalkan, tidak. Tetapi karena kita tahu anak ini tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa refreshing keluar rumah, sehingga PR itu paling tidak untuk pengerjaannya, waktu tenggangnya itu cukup lama, dan tidak semuanya itu harus ada pekerjaan rumah. Misal saya ambil contoh lagi SMP. Anak-anak SMP ini mereka sudah mulai beranjak dewasa, sehingga mereka tuh sudah mulai ketemu apa yang memang dia sukai. Nah, kalau ternyata dia itu memang sudah ketemu apa yang dia sukai, coba digali lebih dalam, terus kemudian diminta untuk berlatih secara mandiri di rumah atau dengan beberapa media-media yang sudah sering banyak kita gunakan, misal belajar dari YouTube ya, atau belajar dari rekaman-rekaman yang lain. Mereka nanti akan menggali potensinya selama sosialisasi di rumah ini. Kemudian bagi anak-anak yang memang usianya sudah SMA, ini kita agak lebih santai. Kenapa? Karena SMA ini usianya dia sudah sangat dewasa. Lalu kemudian kita bisa memberikan instruksi, memberikan pemahaman itu lebih mudah. Jika memang kita menginginkan mereka belajar sesuatu hal yang khusus, maka kita tinggal hanya memberikan instruksi saja. Kalau semisal ternyata mereka itu ingin melakukan sesuatu hal kesukaannya dia sendiri, ya kita persilahkan. Yang penting pokoknya social distancing ini anak-anak kita tetap di rumah dan mereka tetap mempelajari hal-hal baru yang sifatnya adalah menambah wawasan. Baik ayah dan bunda, silahkan dipraktikkan ya bagaimana pengalaman kami mengelola pembelajaran online dan juga membuat planning terkait dengan pembelajaran, sehingga nanti ayah dan bunda itu bisa lebih nyaman dengan anak-anak ketika berada di rumah.